Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin pendengar radio Siraqura yang berbahagia, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini tanggal 30 Sya'ban 1430 Hijriah, hari-hari menjelang bulan Ramadan yang mulia, yang mana Allah Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk menyambut Ramadan pada tahun ini dengan ilmu, iman dan amal yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Kesempatan pagi hari ini kita telah bersama Al-Ustaz Abdullah Zain hafizahullah Ta'ala yang akan menyampaikan materi lanjutan seputar masalah syafaat, di mana pada kesempatan sebelumnya telah jelaskan tentang tetapnya syafaat dan wajibnya kita iman kepada syafaat serta jenis-jenis syafaat. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah materi kita tentang apa nih Ustaz? Ya, tentang melanjutkan bahas tentang syafaat insyaallah. Iya. Kita mulai Ustaz, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih kembali bisa bertemu di radio Suara Al-Quran untuk senantiasa terus menambah ilmu kita, yang mana ilmu syar'i adalah merupakan kunci utama dari sekian kunci yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla insyaallah. Dan kami mohon maaf sebelumnya karena baru bisa melanjutkan pembahasan tentang syafaat pada kesempatan kali ini. Tidak lain hal itu karena banyaknya kegiatan yang harus diselesaikan, dan semoga para pendengar tidak lupa dengan apa yang telah kita bahas pada pengajian yang telah lalu. Pada pengajian yang telah lalu kita telah membahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan adanya syafaat, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan juga perkataan para ulama yang mana mereka telah menukil adanya kesepakatan atau ijma' di antara mereka tentang adanya syafaat di dalam ajaran Islam. Dan juga kita telah sedikit menyinggung bantahan terhadap beberapa pihak yang enggan untuk menetapkan adanya syafaat, serta sedikit membahas tentang syubhat mereka. Pada pengajian yang telah lalu kita telah menjanjikan ketika menjawab beberapa pertanyaan, kita telah menjanjikan akan membahas tentang macam-macam syafaat, akan membahas tentang macam-macam syafaat, dan insya Allah pada pagi hari ini pembahasan yang telah kita janjikan itu akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla saat ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Syafaat secara umum bisa dibagi menjadi dua. Syafaat secara umum bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus. Ini yang pertama. Yang kedua adalah syafaat yang sifatnya umum. Syafaat yang sifatnya umum. Ini secara garis besar, syafaat bisa dibagi menjadi dua. Dan masih ada lagi pembagian lain dari sudut pandang lain. Tapi untuk sementara ini kita akan membahas pembagian syafaat dari sudut pandang ini. Yang saya maksud, yang pertama kita akan bahas tentang syafaat yang khusus. Yang saya maksud dengan syafaat yang khusus adalah syafaat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus diberikan oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini jenis syafaat yang pertama. Sebagian dari syafaat, jenis syafaat yang akan saya sebutkan berikut ini khusus diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagiannya ada selain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bisa memberikannya. Maka dicermati baik-baik, meskipun judulnya adalah syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi nanti beberapa poin akan kita jelaskan bahwasanya syafaat ini juga bisa diberikan oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan orang yang terdepan untuk memberikannya, yang paling utama dan yang paling dikedepankan untuk memberikannya. Baik, para pendengar sekalian, di antara syafaat yang termasuk jenis ini, yaitu syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah yang diistilahkan dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Syafaat yang paling besar. Apakah syafaat yang paling besar? Syafaat yang paling besar adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita semua sedang di padang mahsyar. Ketika kita semua sedang di padang mahsyar kelak, yang isinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon kepada Allah Jalla wa ala agar Allah segera menghitung atau menghisab para makhluknya. Saya ulangi, syafaat yang pertama ini maksudnya adalah atau yang disebutkan dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar atau syafaat yang paling besar adalah syafaat yang isinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Jalla wa ala agar Allah berkenan untuk segera memutuskan atau menghitung atau menghisab para hambanya yang saat itu sedang kepanasan di padang mahsyar. Ini adalah hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikannya. Tidak ada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikannya. Hatta sampai pun para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa atau mampu atau diberi kesempatan untuk memberikannya. Apalagi selain Nabi sallallahu alaihi, apalagi selain para nabi. Bahwa para nabi saja alaihi wassalatu wassalam tidak mampu atau tidak diberi kesempatan untuk memberikannya, apalagi selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, apalagi selain para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalil yang menunjukkan adanya syafaat ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar. Jadi salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Ibnu Umar, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asy-syamsa tadnu yawmal qiyamati hatta yablugha al-'araq nisfa al-udhun. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti matahari akan didekatkan. Matahari akan didekatkan di atas kepala kita sampai keringat yang bercucuran banyaknya mendekati setengah dari telinga kita. Jadi keringat yang bercucuran itu terus bertambah, meninggi sampai derajat tingginya itu adalah mendekati telinga kita atau setengah telinga kita. Jadi kita saat itu, na'udzubillah min dzalik, atau sebagian orang saat itu
tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Karena saking panasnya hawa saat itu, sehingga keringat yang mengucur sangat banyak sampai kita tenggelam di dalam keringat kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa bainama hum kadzalik istaghatsu bi Adam, thumma Musa, thumma bi Muhammad." Ketika mereka dalam kondisi seperti itu, dalam ketidakpastian, menunggu apakah mereka akan termasuk penghuni surga atau wal'iyadu billah akan termasuk penghuni neraka, mereka pun meminta tolong. Mereka meminta tolong kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berkenan untuk segera memutuskan siapa di antara orang-orang yang di atas padang mahsyar yang akan dimasukkan ke surga dan siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Thumma Musa, kemudian mereka datang kepada Nabi Musa. Thumma bi Muhammad, kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah riwayat yang ringkas. Ada riwayat lain yang panjang yang menjelaskan ketika mereka datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam menjawab, "Saya tidak bisa memberikannya karena pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah murka dengan suatu kemurkaan yang tidak pernah Allah murka dengan kemurkaan seperti ini sebelumnya." Kemudian mereka datang ke Nabi berikutnya, mereka datang ke Nabi berikutnya, sampai mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya bawakan saat ini adalah riwayat yang ringkas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma bi Muhammad." Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Fayashfa'u liyaqdi bainal khalq." Fayashfa'u liyaqdi bainal khalq. Kemudian setelah mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dengan izin Allah supaya Allah berkenan untuk menghisab dan memutuskan di antara para hambanya siapa di antara mereka yang akan masuk ke surga dan siapa yang akan masuk ke neraka. Fayamshi hatta ya'khudha bihalaqatil bab. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan sampai beliau memegang pintu, yaitu pintu surga. Fayawma idzin yab'athuhu Allahu maqaman mahmudan yahmaduhu ahlul jam'i kulluh. Dan saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maqam mahmud, suatu kedudukan yang sangat mulia. Yahmaduhu ahlul jam'i kulluh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji atau dielu-elukan oleh seluruh penghuni mahsyar saat itu. Ini yang dikatakan dengan maqam mahmud, yaitu sering kita baca ketika kita berdoa sesudah apa? Sesudah alam. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang dimaksud dengan maqam mahmud atau kedudukan yang terpuji adalah ini, yaitu asy-syafa'atul uzma atau syafaat yang agung. Ini adalah jenis yang pertama, yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua di antara jenis syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat untuk membuka pintu surga, syafaat untuk membuka pintu surga supaya para penghuninya bisa memasukinya, Dalilnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dialah yang akan memberikan syafaat untuk
momen tersebut adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari salah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Malik. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awwalu syafi'in fil jannah. Saya merupakan orang yang pertama kali memberikan syafaat di surga. Saya merupakan orang yang pertama kali memberikan syafaat di surga. Dan di dalam riwayat lain yang juga disebutkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya, diperjelas lagi apa maksudnya apa maksud dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya merupakan orang yang pertama kali memberi syafaat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain, "Hati babal jannati yawmal qiyamati fa'astaftih." Kemudian saya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menuju ke pintu surga. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di pintu surga, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta supaya pintu tersebut dibuka. Fayaqulul khazinu man anta. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta supaya pintu surga dibuka, malaikat penjaga surga bertanya, siapakah engkau? Siapakah engkau? Fa'aqulu Muhammad. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu dengan perkataannya, saya adalah Muhammad. Saya adalah Muhammad. Fayaqul, maka kemudian malaikat penjaga surga itu berkata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak membuka pintu surga ini kecuali dengan permohonan darimu. Kecuali dengan permohonan darimu. Jadi tidak ada yang, dan jadi para malaikat tidak akan membuka pintu surga kecuali seandainya yang meminta untuk membukanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini adalah jenis syafaat yang kedua yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yang ketiga di antara jenis syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah syafaat untuk meringankan azab. Syafaat untuk meringankan azab bagi orang yang berhak untuk mendapatkannya. Syafaat untuk meringankan azab orang kafir. Nah, syafaat untuk meringankan azab orang kafir. Syafaat untuk meringankan azab orang kafir yang dia itu berhak untuk mendapatkan azab tersebut. Syafaat ini khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib. Untuk pamannya Abu Talib. Khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikannya, dan itu pun hanya untuk pamannya Abu Talib. Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira indahu ammuhu Abu Talib. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di hadapannya tentang pamannya Abu Talib.
Dan kita tahu semua bahwasanya Abu Thalib adalah merupakan salah seorang paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berjasa untuk melindungi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dari tercaan dan siksaan orang-orang musyrikin Quraisy saat itu. Beliau adalah orang yang sangat berjasa bagi kelangsungan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu hari orang-orang yang ada di sekeliling Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbincangkan tentang Abu Thalib ini, bagaimana nasibnya pada hari kiamat. Saat itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'allahu tanfa'uhu syafa'ati yawmal qiyamah." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya berharap semoga syafaatku pada hari kiamat nanti bermanfaat baginya, yaitu bagi Abu Thalib. Syafaatku bermanfaat baginya, yaitu bagi Abu Thalib. Wa yuj'alu fi dhahdahin min narin yablughu ka'dayhi yaghli minhuma dima'uh. Dia karena syafaatku ini, maka Abu Thalib ini siksaannya akan diringankan. Bagaimana bentuk siksaan yang ringan yang dialami oleh Abu Thalib setelah mendapatkan syafaat? Dia akan disiksa di permukaan neraka, dan api yang membakar dia itu sampai di mata kakinya. Api yang membakar dia itu sampai di mata kakinya, yang mengakibatkan otaknya mendidih. Ini adalah siksaan yang sangat ringan. Bagi orang kafir. Karena Abu Thalib sebelumnya disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Berada di dasar neraka. Kemudian setelah itu karena Abu Thalib mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka siksaannya diringankan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau diringankan sehingga siksaannya hanya di permukaan neraka saja. Namun siksaan yang paling ringan itu pun mengakibatkan otaknya Abu Thalib mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Dan itulah siksaan yang paling ringan pada hari kiamat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang siksaannya paling ringan pada hari kiamat, la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamayhi jamratan min nar. Seseorang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api. Yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api, yaghli minhuma dima'uh, yang akan mengakibatkan otaknya mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Ma yara anna ahadan ashadda minhu 'adzaban. Orang yang disiksa dengan siksaan seperti itu mengira bahwasannya
tidak ada orang lain yang siksaannya lebih pedih daripada siksaan yang dia alami. Orang yang disiksa dengan siksaan seperti itu mengira bahwa tidak ada orang lain yang siksaannya lebih ringan daripada siksaan yang dia alami. Wa innahu la'ahwanuhum 'adzaban, padahal itu adalah siksaan yang paling ringan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah merupakan pelajaran yang sangat berharga buat kita agar kita terus berusaha memperbanyak amal saleh supaya kita diperkenankan oleh Allah untuk masuk surga dan dihindarkan dari api neraka, dan kita juga beribadah kepada Allah karena dorongan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, di antara syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat bagi sebagian orang supaya mereka bisa masuk ke surga tanpa dihisab. Supaya mereka masuk ke surga tanpa dihisab. Ini adalah syafaat yang keempat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syafaat bagi orang-orang atau bagi sebagian orang supaya mereka bisa masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias tanpa dihitung amalannya, langsung saja masuk ke surga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu. Di dalam suatu hadis yang panjang disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihi." Wahai Muhammad, masukkan ke surga sebagian dari umatmu yang tidak perlu dihisab. Masukkan ke surga sebagian dari umatmu yang tidak perlu dihisab. Minal babil aymani min abwabil jannah. Masukkan mereka dari pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Ini adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bagi orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, alias tanpa dihitung amalannya, langsung mereka masuk surga. Berapa jumlah mereka? Jumlah mereka disebutkan di dalam berbagai hadis. Di antaranya disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau berkata bahwasanya hadis itu adalah hadis hasan gharib. Hadis tersebut adalah hasan gharib, dan Syekh Al-Albani mensahihkan atau menilai bahwasanya isnad hadis tersebut adalah sahih. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'adani Rabbi an yudkhilal jannata min ummati 70 asfa, la hisab 'alaihim wa la 'adzab." Sesungguhnya Rabbku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berjanji kepadaku
Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah berjanji kepadaku akan memasukkan ke surga 70.000 dari kalangan umatku. Allah telah berjanji kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan memasukkan ke surga 70.000 dari umatku, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa dihisab dan tanpa diadab. Tanpa dihisab dan tanpa diadab. Ma kulli alfin sab'una alfan. Ma kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1.000 dari yang 70.000 itu akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 70.000 lagi. Jadi 70.000 ini sudah masuk. Kemudian diberi tambahan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Berapa tambahannya? Setiap 1.000 dari yang 70.000 itu ditambahi 70.000 lagi. Berapa jadi jumlahnya? Berapa jumlahnya? Ada yang bisa hitung? Ini adalah syafaat yang keempat, dan syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, di antara syafaat-syafaat yang dikatakan khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun juga oleh sebagian ulama dimasukkan ke dalam syafaat yang sifatnya umum, yaitu bisa diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bisa diberikan oleh yang lainnya, adalah syafaat untuk mengangkat derajat sebagian penghuni surga. Syafaat untuk mengangkat derajat sebagian penghuni surga. Jadi ini penghuni surga sudah menempati suatu derajat, kemudian karena syafaat maka derajatnya akan diangkat. Derajatnya akan diangkat melebihi derajat yang sebenarnya berhak untuk dia tempati. Ini adalah jenis syafaat yang kelima yang dikatakan oleh sebagian ulama khusus sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada di antara sebagian ulama yang mengatakan bahwa syafaat ini tidak khusus bagi Nabi SAW, namun Nabi adalah merupakan orang yang terdepan yang bisa memberikan syafaat ini. Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam da'a li Abi Salamah radhiyallahu anhu lamma tuwfiya faqala. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mendoakan Abu Salamah dengan perkataannya, Allahumma ighfir li Abi Salamah, wahai Allah, ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah, bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini adalah jenis yang kelima. Jenis yang keenam di antara syafaat yang khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ini juga bisa diberikan oleh selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah syafaat bagi pelaku dosa besar, bagi para pelaku dosa besar, bagi para pelaku dosa besar. Yang keenam adalah
syafaat bagi para pelaku dosa besar. Syafaat bagi para pelaku dosa besar. Yang dimaksud dengan para pelaku dosa besar di sini adalah mereka yang melakukan dosa-dosa besar dari kalangan kaum muslimin, yang tentunya bertauhid. Kemudian mereka dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka lantaran dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang lainnya selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat bagi mereka agar mereka bisa dikeluarkan dari neraka setelah mereka memasukinya. Ini adalah syafaat bagi pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin yang bertauhid. Jadi meskipun mereka masuk ke dalam neraka, tapi mereka juga masih memiliki kesempatan untuk bisa keluar dari neraka. Seandainya salah satunya cara mereka keluar adalah dengan adanya syafaat dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari yang lainnya. Inilah syafaat yang banyak diingkari oleh sebagian kalangan. Inilah syafaat yang banyak diingkari oleh sebagian kalangan, dan kita sudah singgung siapa mereka pada pengajian yang telah lalu. Di antara dalil yang menyebutkan adanya syafaat jenis ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari salah seorang sahabat yang bernama Imran ibn Husain. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yakhruju qaumun minan nari bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannah. Akan keluar sekelompok orang dari penghuni neraka berkat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Akan keluar kelompok atau banyak orang dari neraka berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka masuk ke dalam surga. Yusammuna al-jahannamiyyin. Mereka dinamakan dengan jahannamiyyin, alias para ex penghuni neraka jahanam, para bekas penghuni neraka jahanam. Ini adalah 6 syafaat yang merupakan syafaat yang khusus diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beberapa syafaat yang terakhir ini dijelaskan oleh para ulama tidak khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikannya, namun Nabi kita adalah merupakan yang terdepan yang bisa memberikannya. Sebagian ulama yang lain menyebutkan pula beberapa jenis syafaat yang belum saya sebutkan di sini. Namun sengaja tidak saya sebutkan karena sampai saat ini saya belum menemukan dalil yang kuat. Maksudnya adalah hadis yang sahih yang menunjukkan adanya syafaat tersebut, yang menunjukkan adanya jenis syafaat tersebut. Ini adalah syafaat yang jenis pertama, yaitu syafaat yang khusus dari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pengajian yang akan datang kita akan membahas jenis syafaat yang kedua, yaitu syafaat yang sifatnya umum, yang bisa diberikan atau yang akan diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan diberikan oleh selain beliau. Wallahu ta'ala a'lam.
Insyaallah kita akan ke pertanyaan Ustaz dari pendengar kita. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Halo. Silakan. Halo. Ya, Halo. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Suara Quran ya Pak ya. Ya, dari siapa ini Pak? Halo Ustaz. Ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Kami telah banyak mendengarkan ceramah Ustaz. Tapi tadi agak terlambat itu Ustaz. Untuk syafaat yang pertama mohon diulang Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dari Jelanggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pendengar kita yang menanyakan seputar syafaat yang pertama tadi. Syafaatul Imam Ustaz ya. Kita telepon berikutnya dulu Ustaz ya. 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 Assalamualaikum. 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 Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Ini dari sahabat Ali di Solo. Ya, silakan. Ya. Yang pertama, assalamualaikum di bawah Ustaz. Gini Ustaz, untuk Ustaz Zain, ini kalau mau merujuk kitabnya ada Ustaz yang dipaparkan Ustaz tadi. Karena untuk hadis-hadisnya kita ingin tahu gitu. Saya tidak punya kumpulan hadis-hadis dari Sahih atau Imam Tirmidzi, itu kan kita tidak punya gitu. Kalau ada buku yang bisa kita pelajari, kita beli itu judulnya apa, atau karyanya apa sendiri gitu, atau untuk kesatuan gitu. Tidak aja Pak Ali. Ya, terima kasih jawabannya, kami tunggu. Waalaikumsalam. Halo Ustaz. Ya, saya enggak kurang jelas tadi pertanyaannya apa? Yang pertama tentang jenis syafaat. Yang pertama tadi syafaatul udma, mungkin disinggung sedikit. Dan yang kedua, adakah buku yang menjelaskan tentang masalah syafaat? Atau makalah mungkin. Buku yang menjelaskan tentang apa? Masalah syafaat. Oh ya. Ya. Syafaatul udma yang pertama tadi kita sudah singgung, walaupun tidak kita jelaskan secara penuh lebar karena waktu yang terbatas. Itu adalah merupakan syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa tingginya kedudukan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seluruh Nabi yang ada saat itu mereka semuanya mengundurkan diri atau mereka tidak, ya, mereka merasa tidak mampu menyampaikan alasannya, tidak mampu untuk memberikan syafaat tersebut. Akhirnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang akan memberikannya. Itu pun setelah beliau meminta izin dan bersujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setelah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada Allah, baru kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan agar hisab atau penghitungan amalan segera dilakukan pada hari itu, karena memang saat itu betul-betul orang-orang berada di dalam ketidakpastian, kondisinya panas karena matahari didekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Semuanya merasa kebingungan akan dimasukkan kemana, ke surga atau ke neraka. Itulah yang dinamakan asy-syafaatul udma, syafaat yang sangat utama atau sangat besar. Kemudian pertanyaan kedua adalah, adakah referensi yang bisa dijadikan rujukan khusus membahas masalah syafaat ini? Ada sebagian buku yang cukup bagus tentang masalah syafaat. Hanya saja saya tidak tahu apakah buku itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau belum. Apakah buku tersebut sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau belum. Buku itu berjudul Asy-Syafa'atu 'inda Ahli Sunnah wa Raddu 'ala al-Mukhalifin fiha. Asy-Syafa'atu 'inda Ahli Sunnah wa Raddu 'ala al-Mukhalifin fiha. Yang kira-kira artinya adalah syafaat menurut Ahli Sunnah beserta bantahan bagi orang-orang yang
menyelisihi mereka dalam hal itu, serta bantahan bagi orang-orang yang menyelisih mereka dalam hal tersebut, yang dikarang oleh Dr. Nasir bin Abdurrahman Al-Jubair. Dr. Nasir bin Abdurrahman Al-Jubair. Ini sebagian dari referensi yang cukup bagus di mata Anda dan bisa dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan kita mengenai syafaat. Ya, ada pertanyaan lain? Kita ke SMS Ustaz, dan kami masih buka pendengar lain di line telepon maupun di line SMS. Dan kita menanyakan bagaimana Anda pernah mendengar Al-Quran juga bisa memberi syafaat. Apa bedanya dengan syafaat Nabi Muhammad SAW? Ya, Al-Quran juga bisa memberikan syafaat, dan ini insya Allah akan kita bahas pada pengajian yang akan datang, dan itu masuk ke dalam pembahasan syafaat yang sifatnya umum. Pembahasan syafaat yang sifatnya umum. Jadi kita akan bahas Al-Quran bisa memberi syafaat, kemudian puasa juga bisa memberikan syafaat, malaikat juga bisa memberikan syafaat, para orang soleh juga bisa memberikan syafaat. Nah, itu semua nanti bisa diklasifikasikan ke dalam syafaat yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum. Kalau tadi kita baru membahas syafaat yang sifatnya khusus. Ya, ada pertanyaan lain? Masih dari SMS Ustaz. Tadi dijelaskan tentang siapa saja yang mendapatkan syafaat bagi 70.000 umat. Ya, tadi memang belum dijelaskan siapa saja di antara umat Islam ini yang akan mendapatkan syafaat 70.000 itu yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Mereka disebutkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah, tidak minta untuk diruqyah, la yastarqun wa la yaktawun, dan mereka juga tidak berobat dengan cara haid, yaitu dengan cara menempelkan besi panas, wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatayyur, meyakini bahwasanya burung-burung atau yang lainnya itu berdampak bagi nasib kita. Wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya dari sabda Nabi SAW ini, intinya adalah mereka yang bertauhid dengan tauhid yang murni dan tauhid yang lurus. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang murni, berakidah dengan tauhid yang murni dan lurus, sebagaimana disimpulkan oleh Syekh Muhammad Tamimi di dalam kitab At-Tauhid. Ya, kita ke telepon lagi Ustaz di 0218046051. Assalamualaikum. Ya, silakan, dengan siapa? Di mana? Dari Abdul Haris di Garangan hari ini. Silakan, Abu Haris. Saat ini mau tanya tentang ini, tadi telah disebutkan beberapa macam syafaat. Kita ingin diterangkan tentang hukum orang-orang yang mengingkari syafaat-syafaat tersebut. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertanya Ustaz tentang bagaimana hukum orang-orang yang mengingkari syafaat. Bagaimana hukum orang-orang yang mengingkari syafaat? Hukumnya mereka adalah orang-orang yang termasuk menyelidiki dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka termasuk orang-orang yang menyelidiki dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mereka mengetahui adanya dalil-dalil tersebut, kemudian mereka tetap
mengingkarinya setelah mereka paham betul bahwasanya dalilnya adalah sahih. Namun karena hawa nafsunya, karena sikap fanatiknya mereka menolak, maka ini dikhawatirkan agamanya, dikhawatirkan keislamannya, karena dia mengingkari sesuatu yang begitu jelas, mengingkari sesuatu yang para ulama telah bersepakat adanya hal itu. Jadi seandainya mereka tahu, seandainya mereka tidak tahu, maka inilah kewajiban kita untuk mengajari mereka, memberikan penjelasan, pengertian dengan bahasa yang turun, dengan dalil-dalil dan argumen yang kuat. Itulah kewajiban kita. Jadi orang-orang yang telah mendapatkan ilmu, orang yang telah mendapatkan hidayah, kewajiban kita adalah menyampaikan hidayah yang telah Allah karuniakan kepada kita kepada orang-orang yang belum mengetahuinya dengan bahasa yang santun dan juga dengan argumen dan dalil yang kuat. Adapun mereka yang sudah mengetahuinya dalil-dalil tersebut kemudian tetap bersikeras dengan pendapatnya untuk mengingkari sahabat, maka orang-orang tersebut dikhawatirkan keislamannya atau diragukan keislamannya. Ya, ada lagi? Ya, kita masih buka kesempatan para pendengar yang ingin langsung kepada Al-Ustaz Abdul Razin Hafizallahu Ta'ala, yang mana kesempatan pagi hari ini kita membahas tentang masalah syafaat. Bagi pendengar yang ingin bertanya langsung, kita tunggu di line telepon di 0271 804 6051, di line telepon di 0271 804 6051, dan juga kita akan baca beberapa SMS yang telah masuk di 08564 757 5535. Kita ke SMS ya Ustaz. Ya, ini atau kita lihat terakhir ya. Ya, telepon terakhir ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Ya. Sudah nulis buku itu untuk kita miliki gitu. Syafaat. Ya. Antum sudah ada tulisan Ustaz tentang masalah syafaat ini Ustaz? Sudah ada tulisan, tapi belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Jadi masih dalam berbentuk bahasa Arab. Ya memang belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena memang waktunya belum ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan nanti ada kali lain untuk bisa tulisan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kita sampai terakhir nih Ustaz ya. Nah, tentang pendengar kita menanyakan bagaimana bunyi hadis yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar akan diberi syafaat khusus untuk keluar dari neraka Ustaz. Redaksi hadisnya adalah yakhruju qaumun minan nari bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju qaumun minan nari bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannah yusammuna al-jahannamiyyin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 6566, yang artinya adalah akan dikeluarkan segolongan orang dari neraka berkat syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan dikeluarkan segolongan orang dari neraka berkat syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka masuk ke surga, dan mereka dinamakan dengan al-jahannamiyyin, yaitu orang-orang mantan penghuni neraka jahanam. Nah, ini ada yang mengatakan di dalam hadis itu kan tidak disebutkan bahwa mereka para pelaku dosa besar. Mudah sekali cara menjawabnya. Siapa di antara orang-orang yang masuk ke neraka
kemudian akan dikeluarkan darinya. Siapa lagi kalau bukan para pelaku dosa besar? Kalau misalnya yang dimaksud adalah orang kafir nggak akan keluar dari neraka. Orang kafir tidak akan keluar dari neraka, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi, dan masih banyak hadis-hadis lain yang menguatkan hadis ini yang sudah saya sampaikan pada pengajian yang telah lalu. Dan hadis itu sudah saya sampaikan pada pengajian yang telah lalu, dan jelas-jelas di situ menyebutkan bahwasanya mereka atau para pelaku dosa besar itu memiliki kesempatan untuk keluar dari api neraka. Maka mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran atas penjelasan dari Al-Ustaz Badrul Zain hafizallahu taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan syafaat pada hari Jumat yang akan datang insyaallah. Dan kita akhiri kaji kita kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.